everyone, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kenalin nama aku Karissa. Video kali ini aku bakal jelasin urutan pemakaian skincare yang full lengkap semuanya. Semoga aku bisa menjelaskan dengan gampang dan kalian mudah paham sama penjelasan aku hari ini. Aku buat video ini karena masih banyak yang belum paham urutan pemakaian skincare itu tuh seperti apa. Jadi sebelum aku mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini untuk terus berkembang supaya channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Oke, pertama-tama aku mau jelasin dulu kalau kulit setiap orang itu tuh beda-beda ya. Jadi yang mesti dipahami sebelum kita membeli skincare atau menggunakan produk skincare tertentu, kita itu harus paham dengan kondisi kulit kita. Bukan asal ikut-ikutan aja, tapi kita tuh harus bener-bener ngerti apakah kulit kita itu butuh produk seperti itu atau enggak. Belum tentu yang cocok di aku tuh bakal cocok juga di kalian gitu. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung aja bahas urutan pemakaian skincare yang benar. Yang pertama, of course, kita harus membersihkan muka. Penting banget sebelum memulai tahapan skincare, kita itu harus membersihkan muka kita dari kotoran-kotoran, dari sisa make up. Kita harus bersihin dulu semuanya sebelum kita menggunakan produk skincare lagi. Nah, biasanya kalau misalnya orang awam ya, atau misalnya orang yang belum begitu paham tentang skincare, mereka cuman taunya itu cuci muka tuh ya sekali lah pakai sabun cuci muka gitu loh. Tapi itu tuh sebenarnya nggak cukup guys. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin aku juga di Instagram dan udah nonton beberapa video tentang skincare rutin aku selalu double cleansing. Nah, double cleansing tuh apa? Ya sesuai dengan namanya, jadi kita membersihkan muka dengan dua produk yang berbeda, bukan dua kali pakai satu sabun yang sama ya. Yang pertama, kita itu cuci muka dengan menggunakan oil based wash. Jadi itu seperti cleansing balm atau cleansing oil biasanya. Aku sendiri biasa pakai yang cleansing balm. Itu sebenarnya jenisnya tuh sama ya, itu base-nya tuh dari oil untuk membersihkan muka kita sebelum cuci muka pakai facial wash biasa. Untuk yang cleansing balm ini, dia bentuknya itu tuh seperti balm, jadi kayak balsam kayak gitu. Terus biasanya kita tuh kayak ambil pakai spatula, terus dicairkan dulu jadi berbentuk seperti oil, baru kita aplikasikan ke muka kita untuk menghapus make up, sisa-sisa skincare, sisa-sisa sunscreen yang ada di muka kita gitu loh. Dengan teknik ini, wajah itu bakal lebih bersih menyeluruh dan sisa-sisa kotoran minyak-minyak yang dari skincare dan dari sunscreen itu tuh nggak akan menyumbat ke pori-pori. Karena cuman minyak yang bisa mengangkat minyak. Setelah memakai cleansing balm atau cleansing oil, baru pencuci muka dengan facial wash biasa. Dengan teknik double cleansing kayak gini, muka itu tuh lebih nggak kering, lebih terjaga kelembabannya, dan juga lebih cerah, nggak kusam, bebas jerawat, dan komedo. Buat kalian yang mempunyai kulit berminyak, double cleansing ini tuh juga berguna untuk mengurangi produksi minyak berlebih. Next, setelah wajah kita itu dipersiapkan dengan double cleansing, udah bersih semuanya, jadi pemakaian skincare itu tuh akan lebih maksimal lagi. Kalau misalnya muka kita tuh udah benar-benar bersih, udah gitu kita akan pakai toner. Jadi toner ini berguna untuk mengembalikan pH dalam kulit setelah cuci muka. Terus ini banyak juga yang nanya, toner itu sebaiknya pakai tangan atau pakai kapas? Nah, sebelumnya itu kita harus tahu toner yang kita pakai itu tuh jenisnya tuh apa. Karena toner itu tuh ada dua macam. Ada yang hydrating, ada yang exfoliate. Kalau misalnya toner yang kalian pakai itu adalah yang hydrating, kalian nggak perlu pakai kapas. Kita cukup pakai tangan, ditetesin aja di tangan, terus diusap-usap dan ditap-tap ke muka, itu tuh udah cukup banget. Karena fungsinya toner yang hydrating itu tuh adalah melembabkan dan menyegarkan wajah. Tapi kalau misalnya toner yang dipakai itu yang exfoliate, itu perlu pakai kapas supaya lebih maksimal. Sesuai dengan namanya, itu tuh untuk eksfoliasi sel-sel kulit mati yang ada di dalam kulit kita atau sisa-sisa kotoran yang mungkin masih tersisa
waktu kita cuci muka gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk penggunaan toner yang bersifat exfoliate itu tidak disarankan untuk digunakan sering-sering ya, kayak setiap hari itu lebih baik jangan, karena kalau misalnya kita exfoliate itu setiap hari itu akan merusak skin barrier kita. Jadi sebaiknya kalau untuk toner yang bersifat exfoliate ini digunakannya kayak seminggu 2 kali 3 kali itu paling maksimum. Oke, next ini tuh paling penting tapi sering banget dilupakan, yaitu penggunaan eye cream. Aku sih lebih suka kalau misalnya selesai pakai toner gitu langsung aja dipakein eye cream supaya lebih meresap gitu dan tidak mengganggu pemakaian skincare yang lainnya gitu loh. Kalau misalnya kalian perhatiin, biasanya kalau kalian baca di wadahnya cream atau moisturizer atau serum gitu, biasanya ada himbauan gitu, jauhi daerah mata gitu kan. Nah, jadi memang daerah mata itu tuh kayak very delicate, makanya nggak bisa dicampur dengan penggunaan krim-krim yang lainnya gitu. Hanya khusus pemakaian eye cream aja. Jadi setelah toner aku pakein eye cream dulu. Pakainya tuh kayak cukup di tap-tap bawah mata ini dengan jari manis. Terus aku sih suka kayak pijetin sedikit, kayak ditarik ke bagian pelipis kayak gini. Kayak tariknya tuh pelan-pelan aja ya, nggak usah kasar-kasar gitu, karena sekali lagi aku bilang ini tuh very delicate, sangat tipis. Jadi kalau misalnya kalian terlalu banyak usak-usak itu malah justru bikin kulit mata itu cepat berkerut gitu loh. Eye cream itu kayak penting banget. Penuaan wajah gitu tuh kayak paling sering dilihat itu dari bagian mata kan. Nah, jadi sedini mungkin kita bisa menjaga mata kita tuh dari kerutan-kerutan. Nanti kalau misalnya kayak udah usia 40 tahun gitu, kayak mata kalian tuh kayak masih kelihatan kayak umur 20 tahun gitu loh. Kayak nggak ada kerutannya dan lebih cerah, kayak bye-bye mata panda. Next, ini juga banyak banget yang masih bingung antara perbedaan essence dan serum. Essence dan serum ini tuh biasanya itu kandungannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita ya. Kalau misalnya kalian mau konsentrasi untuk brightening, misalnya kalian bisa cari essence yang brightening. Atau kalian pengen mengatasi jerawat gitu, nanti akan ada essence yang khusus untuk jerawat atau permasalahan kulit lainnya. Jadi kayak bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Essence itu biasanya formulanya itu seperti konsentrat, itu biasanya tuh sangat ringan dan cepat meresap di kulit dan merawat kulit dari dalam. Essence ini tuh juga berguna untuk mempersiapkan kulit kita untuk menerima rangkaian skincare yang lainnya, yaitu serum. Kalau bedanya essence dan serum ini, serum itu formulanya itu lebih rich, lebih pekat kayak gitu daripada essence. Next, moisturizer. Nah, moisturizer sesuai dengan namanya itu gunanya untuk melembabkan kulit. Selain untuk melembabkan, dia itu juga fungsinya untuk mengunci semua fungsi skincare yang udah dipakai sebelumnya. Biasanya moisturizer itu tuh kayak ada dua gitu loh, kayak ada krim pagi dan krim malam. Nah, biasanya kalau misalnya untuk krim pagi, biasanya itu tuh ada kandungan SPF-nya atau perlindungan dari sinar UV. Next step, face oil. Aku pernah bikin video pembahasan tentang face oil ini secara lengkap. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail tentang face oil, kalian bisa nonton videonya itu di sini. Tapi intinya, face oil ini tuh berfungsi untuk mengikat semua kelembaban kulit. Dan kalau misalnya kalian mempunyai masalah minyak berlebih, face oil ini juga bisa membantu permasalahan kulit kalian untuk mengatasi produksi minyak berlebihan. Kayak cukup beberapa tetes aja, terus sebelum dipakai itu dihangatkan dulu di telapak tangan kalian dan langsung di tap-tap aja di muka. Untuk pemakaian yang lebih maksimal supaya kayak lebih meresap lagi, atau kalian memang pengen pijat gitu, kalian bisa pakai face roller, gua sha, atau kalian pakai tangan juga bisa sih, kayak ditarik-tarik kayak gitu. Kalian bisa pakein face oil untuk melembabkan dan mencerahkan kulit kalian.
Next step tambahan untuk di pagi hari, dan ini nggak kalah pentingnya, adalah penggunaan sunscreen. Jadi setelah menggunakan face oil di pagi hari, jangan lupa pakai sunscreen untuk memproteksi kulit kalian dari paparan sinar matahari UVA dan UVB yang bisa mengakibatkan penuaan dini, keriput, flek hitam, dan bahkan kanker guys. Jadi penting banget untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari dengan menggunakan sunscreen di pagi hari. Nah, itu tadi urutan-urutan pemakaian skincare-nya, dan kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bisa aja kalian memerlukan lebih sedikit daripada itu, atau bahkan perlu lebih, kayak kalian perlu layer serum lagi atau menggunakan booster lagi. Kalau misalnya kalian masih bingung urutannya dari ini tuh kemana ya, atau misalnya kalian mau layer serum atau produk lainnya, kayak harus dipakai yang mana dulu gitu ya. Untuk gampangnya, kalian itu perlu ingat aja, pemakaian skincare itu diurutkan dari yang paling ringan ke yang paling padat. Jadi semakin padat itu tuh dipakainya semakin belakangan. Kalau semakin encer berarti itu diduluin gitu loh. Lebih gampangnya itu ingatnya tuh kayak gitu. Perlu diperhatikan juga waktu pemakaian skincare, kalian harus ada waktu jeda dari pemakaian satu produk ke produk yang lainnya. Biarin meresap dulu di kulit sebelum kalian tempel lagi dengan produk skincare lainnya gitu loh. Kayak kasih waktu 30 detik atau 1 menit paling lama gitu loh, kayak dikipas-kipas dulu, ditap-tap dulu sampai semuanya benar-benar meresap di kulit, baru ditimpa lagi dengan skincare yang lainnya. Kalau misalnya skincare-nya tuh belum begitu meresap, terus kayak kalian timpa lagi sama skincare lainnya, nanti itu dia kayak bisa menggumpal di atas permukaan kulit, dan ini yang dapat menimbulkan penyumbatan pori-pori dan juga permasalahan-permasalahan kulit yang lainnya kayak jerawat dan berminyak dan segala macam kayak gitu loh. Jadi make sure kalian tunggu sampai produknya itu udah meresap, baru kalian pakein produk lainnya. Nah, kalau misalnya kalian tanya, kalau misalnya untuk yang basicnya doang gimana nih, kayak masih teenager kayak gitu, kayak nggak perlu terlalu banyak lah, mau yang simple-simple aja. Yang paling penting untuk pemakaian skincare itu adalah face wash, toner, moisturizer, sunscreen. Oke, itu kayak 4 ini tuh adalah yang paling basic banget. Tapi kalau misalnya kalian udah over 30, harus ada eye cream. Eye cream itu jangan di skip. Please jangan skip eye cream. Ini penting banget, and you will thank yourself later kalau misalnya kalian ngerawat under eye kalian itu dari sejak dini. Belum tentu dengan pemakaian skincare yang banyak itu hasilnya itu lebih bagus ya. Skincare terlalu banyak itu juga nggak bagus, merusak skin barrier dan terjadi permasalahan kulit yang lainnya. Kalau misalnya kalian biasa jalan-jalan ke mall nih, kan ada beberapa counter skincare yang menawarkan cek skin gratis kayak gitu. Cek aja. Jadi walaupun kalian mungkin nggak beli produknya ya, tapi ya nggak apa-apa lah, dicek aja. Mereka tuh will be happy to help, dan kalian bisa tahu kondisi kulit kalian itu tuh kayak gimana, dan masalah kulit kalian itu apa, dan produk yang kalian perlukan itu tuh apa, supaya kalian bisa memilih produk yang tepat untuk kulit kalian. Kesimpulannya, mungkin aku ngomongnya terlalu panjang dan mungkin kalian tuh kayak udah, aduh apa sih ini, ngomong apa gitu, aku nggak ngerti. Aku bakal kasih notes simple aja di sini, jadi kalian tinggal screenshot dan kalian bisa inget-inget, dan juga nanti bisa kalian bisa atur-atur sendiri kalian tuh perlunya kayak gimana. Oke, jadi semoga kalian paham dengan penjelasan aku yang super panjang di video ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. That's it for my video today, and tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.